Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melaksanakan kembali pembelajaran secara online untuk mapel Al-Quran Hadis kelas 7 MTS semester genap. Kali ini kita akan membahas bab yang ke-6, yaitu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini adalah kunci keberhasilan. Kayak materi ini sangat penting, makanya ikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Pada kesempatan ini nanti materinya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kayak ini aktivitas kalian ya, diharapkan selama pembelajaran ini kalian bisa aktif, dan ini adalah keterampilan yang diharapkan bisa tercapai selama pembelajaran kali ini. Oke, semangat anak-anak, ayo kita belajar. Baik, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah salah satu peserta ya, perwakilan Indonesia yang mengikuti lomba, dan karena menang makanya dia sujud syukur ya, bersyukur atas kemenangan yang diperolehnya. Oke, silahkan kalian amati. Baik, setelah kalian tadi mengamati gambar, tentu ya kalian bertanya-tanya dalam hati, mungkin apa yang dimaksud dengan syukur. Nah, kemudian bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta silahkan kalian bisa mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang lain seputar syukur dan sabar. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas hadis yang pertama. Isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Indahnya sabar dan syukur. Mari kita baca bersama-sama. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabadahu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabadahu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Yang artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi apabila seorang mukmin ya, dia mendapatkan kesenangan kemudian bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan ia bersabar, maka itu adalah kebaikan pula baginya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang, dan bersabar di saat susah atau sulit. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seseorang. Oke, bisa dipahami? Baik. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagiannya lainnya adalah syukur ya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud ya.
Iman itu terbagi menjadi dua bagian, ya. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Jadi sabar dan syukur ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kalian perhatikan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 31 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Al-Quran surat Luqman ayat 31. Ya anak-anak ya, ini dalil tentang sabar dan juga syukur, mempunyai keutamaan yang luar biasa. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan senantiasa dia ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam keadaan senang bersyukur, dalam keadaan susah bersabar dan ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Oke? Perhatikan, kemudian hadis yang kedua. Isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Kalian perhatikan. Mari kita baca bersama-sama. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al musri yusra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Oke, kalian perhatikan ya, ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Abdullah bin Abbas. Baik anak-anak, bisa dipahami? Mari kita lanjutkan. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Oke, ini adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Kalian perhatikan, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Maknanya apabila seorang ingin mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang menderanya, maka ia harus mau menghadapi
kesulitan yang ia hadapi. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mempelajari hadis yang ketiga. Perhatikan isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mengharap pahala dari setiap musibah. Kalian perhatikan dan mari kita baca bersama. Man Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khusnin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khadayah. Rawahu Bukhari. Yang artinya adalah tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesakan hati hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah ya. Apabila seorang muslim diuji oleh Allah berupa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghapus dosa-dosanya. Kalau orang tersebut mau bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oke ya, bisa dipahami anak-anak ya sampai di sini. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Oke. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 30. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Ya anak-anak. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan Pak Guru ya, coba sekarang kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Silahkan kalian cermati, kalian baca, dan kalian kerjakan latihan soalnya. Silahkan, ada 4 pertanyaan. Kalian simak baik-baik. Baik, kalian bisa menghentikan dulu videonya, kemudian kalian salin ya pertanyaannya, dan kemudian kalian jawab. Ya. Baiklah. Demikian penjelasan dari Pak Guru untuk pertemuan hari ini, membahas mengenai keutamaan syukur dan sabar ya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat dan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.